Merangkul, merawat bibit tanaman, serta kegiatan bertani lainnya menjadi bagian terapi pengobatan gangguan jiwa di Pondok Pesantren Al-Qadir, Yogyakarta. Tak hanya menerima santri yang ingin memperdalam ilmu agama saja, Pondok Pesantren Al-Qadir menerima santri dengan gangguan kejiwaan dan ketergantungan narkoba. Saya juga mempelajari, ada psikologi, ada psikiater, ada macam-macam, bahkan dokter jiwa sekalipun kami belajar untuk itu. Nah ya kalau di sini juga sekarang kami ada psikolognya yang sering datang ke sini. Kami juga sering ngundang psikiater ke sini. Kami juga sering ketemu sama dokter jiwa di rumah sakit. Gitu. Jadi saling isi mengisi, bahkan terkadang dari rumah sakit jiwa yang di rumah sakit jiwa sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Akhirnya diserahkan ke saya ngomong ini memang bukan pekerjaannya dokter jiwa, ini pekerjaannya ya mungkin di sini dengan didoain bersama, dikasih air sembuh, atau cuma di sini diajak mudah-mudahan sembuh. Santri dengan gangguan kejiwaan berbaur dan berinteraksi dengan santri umum lainnya. Ya itu tadi. Karena biar dia bersosialisasi dengan orang-orang yang waras. Begitu sudah bisa sosialisasi dengan orang yang waras, ya akhirnya jadi waras. Satu itu pertama kali. Kedua kali, dulu saya punya niatan gini. Anak kecil, kalau lihat orang gila, itu biasanya satu takut. Kalau sudah berani, umpamanya anak kecilnya banyak, gitu. Akhirnya dia akan ngejek sama orang gila, mengganggu orang gila. Nah, akhirnya orang gila jadi gila benar. Tapi kalau dari begitu datang sudah, saya nggak usah ngomong sama anak-anak bahwa ini orang ini gila, saya nggak pernah ngomong. Udah sana ikut sana. Akhirnya anak-anak itu pun juga nggak kobel. Akhirnya tetap dia perlakukan sebagai orang waras. Ya udah, begitu diperlakukan sebagai orang waras, ya sudah jalan terus. Tidak ada perlakuan khusus pada santri yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani terapi penyembuhan. Saya di sana langsung terus disuruh bergaul dengan para santri di sana. Seperti layaknya malah saya sebagai santri baru gitu. Ya saat itu aktivitasnya, karena beliau tidak memaksa terus kamu harus ngaji gitu, enggak gitu. Ya mungkin di sawah ikut berkebun begitu. Terus kemudian ada pekerjaan pondok, mungkin memang beliau tidak menyuruh, tapi kita sendiri akhirnya larut begitu aja dengan kegiatan pondok sehari-hari begitu. Tapi untuk masalah ngaji beliau juga tidak memaksa gitu. Akhirnya kita ikut sendiri gitu. Sebelum menjalani terapi di Pondok Pesantren Al-Qadir, Kafi pernah berobat ke psikiater, bahkan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Mungkin ada kemiripan dengan kisah Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhannya begitu. Nah dari proses itu mungkin di bawah alam sadar, waktu. Tak kunjung sembuh, Kafi akhirnya dibawa ke pesantren Al-Qadir dan menjalani terapi. Setelah menjalani perawatan, kondisi kejiwaan Kafi berangsur membaik. Ya sepertinya fisik ini sepertinya ada yang ada yang bukan kok tangsupan gitu kalau istilah saya, bukan, tapi sepertinya saya nggak memiliki fisik ini 100% gitu. Seperti ada yang menggerakkan harus kemana gitu. Kafi merasakan berbagai perawatan terhadap dirinya terbilang unik. Saat itu saya meyakini mungkin aura pondok ya, aura pondok yang itu mungkin bil barakah dan bil karomah, mungkin begitu. Karena saya meyakini yang namanya jiwa itu kan sesuatu yang abstrak kan gitu.
sesuatu yang abstrak ketika dimasukkan dalam, seperti ikan lah. Ikan itu ketika masuk dalam air yang pas mungkin gitu, ya mungkin dia hidup gitu, dia tenang kan begitu. Pondok Pesantren Al-Qadir di Yogyakarta menerima santri dengan gangguan kejiwaan. Meski pada awalnya hanya menerima pasien dengan gangguan jiwa, pada perkembangannya Ponpes Al-Qadir mulai didatangi santri dengan ketergantungan narkoba. Salah satunya adalah Kang Ibin, santri yang pernah menjadi pecandu narkoba. Karena lingkungan, pertama lingkungan itu karena lingkungan namanya heterogen, ada yang suka minum, ada yang pakai obat, ada yang pakai jenis narkoba. Jadi yang lingkungan di situ saya kecimpungnya nggak cuma satu macam, saya beraneka ragam macam, karena mungkin badan saya mungkin kuat. Tanpa saya ketahui ya, saya diajak dari rumah itu saya nggak tahu mau dibawa kemana. Saya pokoknya naik mobil, ya tahu-tahu sudah sampai sini. Soalnya udah tidak tahu di depannya Pak Yai di ruang tamu itu. Dulu itu tanya gini, teman-teman dikasih tahu, kamu di sini mondok mau nggak? Tanya orangnya dulu saya tuh, mau. Dari secara lingkungan di sini saya tuh dikira orang gila. Seminggu tuh nggak dapat teman saya. 3 hari saya bawa rokok, dapat kenalan itu rokok habis tinggal pergi. Kayak teman lagi rokok habis tinggal pergi. Saya bingung ini apa? Setelah 1 minggu baru saya baru ngajak teman ngobrol itu baru ditanggapin. Terus saya tanya kenapa kok kemarin-kemarin nggak ditanggapin? Ditunggu di 1 minggu. Kalau badannya nggak mandi 1 minggu pasti orang gila gitu kan. Pada masa awal tahap terapinya, Kang Ibin kerap disuruh mandi malam sebelum diajak berdoa. Ya hasilnya tuh gini, hasilnya yang saya rasakan tuh memang suasana itu dingin, tapi setelah selesai air dipasukin tuh udah nggak enak, udah hangat. Nah, ya, yang saya pikir tuh rasa hangatnya itu yang kadang tuh menghilangkan rasa, kadang tuh nyerinya itu hilang. Yang kalau malam kadang pasangan sedikit ingin kayak ngilu-ngilu gitu loh. Aktivitas waktu sholat dari sholat. Jadi waktu kurung adzan langsung dibawa ke masjid. Sampai ke masjid, nanti terus cuman simpel aja bawanya waktu sholat gitu. Terus waktunya mandi. Itu udah banyak yang saya ngomong juga alasnya itu banyak kepegang sadar, nggak nyampe 40 hari banyak sadar. Terus lagi kalau masih ngaji sama Pak Yai juga ikut ngaji. Ini nggak cuma ngaji tuh, baca Quran udah sama Pak Yai udah. Jadi jam 10 itu mujadah, semua santri wajib mujadah. Mujadah itu ya kayak zikir-zikir tuh. Jadi kumpulan doa-doa, zikir dibaca ada imamnya, nanti bareng-bareng ngikutin gitu. Jadi itu dilakukan nggak cuma orang waras, tapi orang kita juga. Gitu. Jadi kadang udah agak normal, kita bawa situ duduk, tapi terus dengerin aja gitu. Kalau di atas jam 12 kan kita individual. Selain ritual mandi malam dan doa, aktivitas berkebun juga bagian dari terapi penyembuhannya. Di sini dulu banyak yang di sawah, nanam padi, nanam kangkung. Saya itu bantu. Ya, kalau cuma kadang gembori aja gitu. Tapi buat kegiatan untuk menghilangkan halusinasi saya. Berangsur membaik setelah menjalani terapi, Kang Ibin akhirnya menjadi santri tetap di Al-Qadir. Nah, awal itu udah di sini 3 tahun. Nah, 2 tahun sampai 3 tahun. Itu ada tamu yang ingin masuk ke sini orang gila. Nah, karena mungkin nggak ada orang waktu saya masih di dapur, Pak Yai cari orang. Kang sini Kang. Nah, taruh di atas. Nah. Dengan kata tidak langsung suruh ngopeni gitu kan.